Biasanya ketika seseorang sedang berlebaran, tidak ada lagi waktu sahur dan berhenti karena imsak misalnya seperti itu, maka dia akan makan lagi, makan lagi, makan lagi, makan lagi, semua makanan yang tersedia di meja sampai habis. Nah, itu yang ingin kita hindarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, perkenalkan saya dengan Dr. Dimas Erlangga Luftimas, spesialis gizi klinik. Sebentar lagi kita akan selesai berpuasa dan kita masuk ke dalam Lebaran ya, atau Idul Fitri. Nah, itu merupakan suatu momen dimana kita bahagia dan kita sudah menyelesaikan puasa kita dan kita akan makan. Seperti itu kan ya, sunahnya kita tahu bahwa saat hari raya Idul Fitri khususnya itu merupakan saatnya kita makan. Maka boleh kita makan. Dan apa yang mesti kita perhatikan tentu saja tidak berlebihan. Itu hanya satu prinsip ya. Nah, biasanya akan terjadi beberapa permasalahan ketika seseorang dengan euforia pada saat hari raya makan sebanyak-banyaknya, memakan apapun yang saat berpuasa itu tidak dimakan, lalu pada saat berpuasa pada saat Idul Fitri semua tersedia, maka dia akan makan semua makanan tersebut. Pada prinsipnya satu sebetulnya, kita harusnya melanjutkan ilmu yang sudah kita dapat saat kita berpuasa, yaitu apa? Mampu menahan diri. Nah, saat kita berpuasa kita mampu menahan diri, maka seharusnya saat Idul Fitri atau berlebaran atau setelahnya bahkan kita mampu menahan diri dari hal-hal yang bahkan dibolehkan, yaitu makan. Nah, ketika kita merasa sehat saat kita berpuasa, maka seharusnya kesehatan itu berlanjut sampai kita selesai berpuasa, yaitu saat berlebaran dan seterusnya. Maka dari itu, salah satu yang harus kita perhatikan itu adalah makan kita saat kita berlebaran. Ya. Biasanya di Indonesia makanan-makanan lebaran itu identik dengan makanan yang mengandung santan, kemudian manis atau asin atau gurih gitu ya. Dan itu tentunya menyenangkan karena makanan-makanan tersebut enak dibuat dan disajikan dengan penuh cinta di dalam keluarga. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan, apa yang mesti kita makan. Lagi-lagi saya akan bicara bahwa setiap kali kita makan tetap kita harus memperhatikan 4 jenis yang kita konsumsi, yaitu 1 karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan 1 serat. Tentunya kita harus mengonsumsi keempat macam makanan tersebut setiap kita makan besar. Untuk apa? 1, tentu saja untuk memenuhi energi, dan yang kedua untuk memenuhi asupan protein kita. Ditambah yang penting itu adalah asupan serat. Nah, sedikit bicara tentang serat, kenapa itu penting? Asupan serat itu sangat penting sekali untuk meregulasi metabolisme kita, mencegah penyerapan lemak berlebihan, mencegah penyerapan gula berlebihan, dan juga membuat buang air besar dan saluran cerna kita sehat. Nah, maka dari itu tentunya serat yang biasanya dilupakan itu harus dikonsumsi, terutama saat lebaran. Jadi gimana? Boleh tidak makan opor? Boleh, tentu saja. Makan rendang? Boleh juga gitu ya. Jadi makan makanan yang dikonsumsi, yang disediakan pada saat lebaran itu boleh. Nah, cuman jangan lupa 1 jenis makanan yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu serat ya. Kemudian jangan lupa kita juga tetap harus mengatur waktu makan kita. Jangan makan terus-menerus tanpa jeda. Biasanya ketika seseorang sedang berlebaran, tidak ada lagi waktu sahur dan berhenti karena imsak misalnya seperti itu, maka dia akan makan lagi, makan lagi, makan lagi, makan lagi, semua makanan yang tersedia di meja sampai habis. Nah, itu yang ingin kita hindarkan. Tetap jadwalkan makan kita dengan baik, sarapan, makan siang, makan malam, diselingi dengan snack-snack gitu ya. Lalu yang harus kita konsumsi apa? Pada saat makan besar seperti yang tadi saya ceritakan, mengandung 4 jenis makanan. Snacking itu juga harus memperhatikan asupan serat dan juga protein. Jadi selain kita makan cemilan-cemilan yang ada di rumah, ayo kita makan juga seratnya ya. Yaitu apa? Buah potong misalnya, atau kita makan kurma lagi, atau misalnya kita makan salad ya.
Jadi itu boleh dikonsumsi. Nah, kemudian pada saat Lebaran itu tentunya makanan tersedia, dan tentunya siapa yang memasak? Biasanya kan ibu kita ya. Nah, ibu kita pasti ingin sekali makanan yang disediakan atau dimasak oleh ibu itu dikonsumsi oleh anak-anaknya ya, atau oleh semua anggota yang di rumah. Maka dari itu, bahagiakan ibu dengan mengkonsumsi apa yang sudah disediakan. Namun jangan lupa penuhi yang tadi saya bilang, asupan protein kita harus cukup dan juga serat ya. Jadi setiap kali makan harus ada serat, setiap kali makan besar, dan setiap cemilan kita juga disertai dengan asupan serat yang cukup. Tuh. Nah, tadi jadwal dari segi jenis juga sudah. Kemudian dari segi jumlah, itu yang harus diperhatikan adalah lagi-lagi makan tidak berlebihan. Kita ingat pelajaran saat berpuasa, yaitu kita bisa menahan diri, maka saat Lebaran pun kita harus mampu menahan diri untuk makan makanan dengan jumlah yang sesuai dan tidak berlebihan ya. Selain itu, yang mesti kita perhatikan lainnya apa? Aktivitas fisik, jangan banyak rebahan. Kita juga harus mulai berolahraga kembali pada saat kita berlebaran. Kenapa? Apa yang kita konsumsi biasanya di Indonesia tinggi lemak, maka bakarlah lagi lemak tersebut dengan berolahraga. Olahraga yang seperti apa? Minimal olahraga yang ringan sedang, jalan kaki, jogging misalnya seperti itu. Dan buat resolusi untuk kesehatan kita di bulan Syawal ini. Kalau saya suka menyebutnya namanya resolusi Syawal. Jadi di bulan Syawal ini kita tetapkan, saya mau hidup lebih sehat, makan saya terjadwal, jumlahnya, jenisnya terpilih, jumlahnya secukupnya. Kemudian saya akan memiliki jadwal berolahraga sehingga di bulan Syawal ini saya mulai hidup dengan sehat, dan resolusinya muncul setelahnya, dan kita menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sekian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.